Chapter 1831. Murid sekolah Danding, yang tadinya ketakutan setengah mati, segera menganggukkan kepalanya. Ia takut Yang Chen tidak dapat melihatnya dengan jelas. Anggukannya hampir lebih besar dari busurnya. Pemandangan yang baru saja terjadi di depannya telah membuatnya ketakutan. Bahkan iblis paling ganas yang pernah dilihatnya tidak seganas Yang Chen. Yang Chen telah menebasnya tanpa ampun dengan pedangnya. Dalam hatinya, Yang Chen sebanding dengan iblis. Kultivator biasa-biasanya akan memberikan sedikit muka kepada murid-murid sekolah Danding. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak perlu mengemis bantuan sekolah Danding suatu hari nanti. Hal ini juga menyebabkan sikap arogan orang-orang ini. Selain itu, mereka sering meminta imbalan dari para kultivator yang datang untuk meminta pil. Keserakahan mereka tampaknya telah menjadi kebiasaan. Itulah sebabnya mereka ingin mendapatkan keuntungan dari Yang Chen begitu mereka mengetahui identitas Yang Chen. Mereka tidak ragu untuk membunuhnya dan menjarah harta bendanya. Sejujurnya, mereka merasa cukup baik pada awalnya. Rekan-rekan mereka yang memiliki pendapat berbeda telah dikirim kembali ke sekte mereka untuk melapor kepada mereka. Hanya rekan-rekan mereka yang menikmati perasaan ini yang tertinggal. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa situasi akan berubah dalam sekejap. Mereka yang tadinya seperti ikan di talenan, kini tiba-tiba berubah menjadi yaksa yang menuntut nyawa mereka. Ketika Yang Chen tiba di depan pemilik pedang terbang dengan niat membunuh untuk membunuh beberapa rekannya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Akhirnya, Yang Chen memberinya sedikit muka. Dia bahkan memberinya kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, kapan lagi? Meskipun dia telah kehilangan pedang terbang natalnya, dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke alam baka untuk menemani teman-temannya yang ikut keluar bersamanya. Mari kita lihat ini dulu. Yang Chen mengeluarkan slip giok yang baru saja diperolehnya. Kemudian, ia mulai memilih orang yang dicarinya berdasarkan karakteristik dalam ingatannya. Meski begitu, masih ada lebih dari selusin orang yang sangat mirip. Tanpa melihat mereka secara langsung, Yang Chen tidak bisa memastikannya. Oleh karena itu, ia langsung memilih orang pertama dalam urutan pemilihan dan membiarkan orang ini memimpin jalan. Orang yang memimpin jalan tidak berani menolak. Meskipun dia terluka parah, dia tidak berani menunda. Dia menahan serangan balasan karena pedang terbang natalnya diambil dan kerusakan pada indera spiritualnya yang disebabkan oleh niat membunuh Yang Chen. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia segera menunjuk ke suatu arah dan terbang bersama Yang Chen. Untungnya, gayanya dalam melakukan sesuatu telah memenangkan hati Yang Chen. Yang Chen tidak tahan dengan kecepatannya yang terhuyung-huyung di udara. Dia langsung menerimanya ke dalam pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius dan bahkan memberinya pil penyembuh untuk mengobati luka-lukanya. Begitu mereka memasuki Mysterious Dark Sea Shuttle, orang yang memimpin jalan terkejut saat mengetahui ada naga tingkat celestial immortal yang melakukan sesuatu di sisi lain. Dia terkejut lagi. Kalau mereka tahu Yang Chen membawa seekor naga tingkat dewa surgawi, mereka tidak akan berani bertindak gegabah meski mereka punya nyali seperti macan tutul. Pada akhirnya, semua itu karena keserakahan. Kematian tidak perlu disesali. Yang Chen juga punya kartu truf seperti itu, tapi dia tidak menunjukkannya. Itu jelas jebakan. Namun, dia tidak berani mengatakan pikiran terakhirnya, meskipun dia dipukuli sampai mati. Awalnya, orang ini berpikir apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang setelah dia melihat Aolai, dia tidak berani memiliki pikiran yang tidak sopan. Dia patuh seperti anjing tua. Dia dengan patuh meminum pil itu dan dengan cepat menyempurnakan khasiatnya. Dia hanya ingin membantu Yang Chen dengan cepat. Dia tidak berani memikirkan hal lain. Pil Yang Chen sangat bagus, setidaknya di mata murid sekolah Danding ini. Hanya satu pil saja sudah cukup untuk sepenuhnya meredam reaksi keras setelah pedang terbang natal miliknya dirampas. Dia hanya perlu merawatnya selama beberapa waktu sebelum dia bisa pulih. Sekolah Danding memiliki pil yang sama, tetapi hanya dapat diproduksi oleh seorang alkemis di tingkat Dewa Bumi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh dewa manusia seperti mereka. Kecepatan pesawat ulang-alik misterius langit Netersi sangatlah cepat, dan hanya butuh waktu belasan hari untuk mencapai daerah sekitar orang bodoh pribumi pertama. Setelah lebih dari sehari mengamati, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Ini bukan Lin Zhengyuan yang dicarinya. Berikutnya. Melihatnya satu persatu, Yang Chen membutuhkan waktu 4 atau 5 bulan untuk melihat 8 atau 9 objek yang sangat mirip. Sayangnya, ini bukan Lin Zhengyuan, sampai yang ke-10 muncul. Mungkin ini, Yang Chen pernah melihat Lin Zhengyuan di dunia abadi. Sekarang setelah dia melihat yang ini, jelas bahwa mereka 80% mirip. Akan tetapi, yang tidak dapat dipastikan oleh Yang Chen adalah bahwa Lin Zhengyuan, yang telah melampaui seorang ahli Supreme Mistik Immortal, hanyalah penduduk asli yang sangat biasa pada tahap Nas Chen Sol. Satu-satunya perbedaan antara dia dan penduduk asli di sekitarnya adalah dia menatap kosong ke langit. Yang Chen tidak berani menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah, karena takut mengganggu bocah Lin Zhengyuan ini. Sekarang dia mungkin terlihat seperti penduduk asli biasa, tetapi jika dia adalah Lin Zhengyuan yang asli, Yang Chen pasti akan mendapat masalah jika dia berani menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah. Aku akan mengujinya. Orang yang memimpin jalan merasa senang ketika melihat Yang Chen tidak yakin. Ini adalah satu-satunya yang Chen tidak yakin setelah mencari 10 orang bodoh. Dia ingin memberikan kontribusi dan segera bergegas keluar untuk menghadapi orang bodoh yang menatap kosong ke langit. Yang Chen tidak menghentikannya, dan orang yang memimpin jalan melompat keluar. Dia tidak menghentikannya lagi dan hanya menonton dengan tenang dari kejauhan. Bagus untuk dicoba, dia yakin seorang kultivator manusia abadi kecil tidak akan mampu membuat Lin Zhengyuan takut. Orang yang memimpin jalan itu sangat berpengalaman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memprovokasi orang bodoh seperti itu. Dia hanya terbang diam-diam dan diam-diam muncul dalam penglihatan orang bodoh yang diduga Lin Zhengyuan.
Dia membiarkannya menatapnya sebentar, ingin melihat reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan orang itu. Fokus mata si bodoh itu akhirnya berubah dari yang berserakan menjadi menyatu, lalu perlahan terfokus pada orang yang memimpin jalan. Mata si bodoh itu tampaknya fokus sangat lambat, dan butuh waktu hampir setengah hari baginya untuk menyelesaikan benda sekecil itu. Karena lambannya, seharusnya bukan Lin Zhengyuan. Yang Chen melihatnya dari kejauhan, dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Orang yang memimpin jalan segera melihat Yang Chen menggelengkan kepalanya, dan hatinya segera menjadi tenang, sepertinya ini juga bukan orang bodoh. Murid gerbang kualipil yang santai, setelah menghela napas panjang, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit marah di dalam hatinya. Bagi orang bodoh, dia menyia-nyiakan setengah hari di depannya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia yang tertekan juga memiliki sedikit dorongan untuk melampiaskannya. Dia tidak berani bergerak pada Yang Chen, tetapi tidak bisakah dia melampiaskan ketidakpuasannya pada orang bodoh yang merupakan penduduk asli dunia spiritual. Dia segera menatap si bodoh itu, dan tatapannya berubah sedikit. Tepat saat dia melepaskan emosi ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Sesosok sosok melintas bagai kilat, kemudian murid utama gerbang kualipil merasakan nyeri di dadanya, dan tak dapat menahan diri untuk berteriak. Chapter 1832. Di tengah teriakan yang mengerikan itu, lelaki yang memimpin jalan menundukkan kepalanya untuk melihat. Di antara dada dan perutnya, ada lubang yang sangat besar. Seolah-olah ada sesuatu yang telah merobeknya dengan kekuatan besar. Dada dan perutnya langsung terbelah menjadi dua, hanya menyisakan area di atas lehernya yang terhubung. Teriakan itu hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti tiba-tiba karena kekurangan pasokan energi. Pada saat yang sama, nyawa lelaki itu juga berhenti. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak tahu apa yang menyerangnya dan bagaimana dia berakhir seperti ini. Yang Chen, yang telah menonton dari jauh, melihat semuanya dengan jelas. Adegan tadi benar-benar mengejutkan Yang Chen, tetapi kemudian dia merasa semuanya sudah jelas. Orang yang menyerang adalah si bodoh yang menurutnya bukan pelaku sebenarnya. Ketika orang dari sekolah Danding menunjukkan sedikit permusuhan terhadap si bodoh, sosok si bodoh tahap jiwa baru lahir itu tiba-tiba meledak. Dengan kecepatan kilat, tubuhnya langsung menembus tubuh murid sekolah Danding itu. Luka besar pada murid sekolah Danding itu hanyalah hasil dari robekan biasa dari si bodoh itu. Sekarang, Yang Chen sepenuhnya yakin bahwa si bodoh itu adalah Lin Zhengyuan yang sedang dicarinya. Pada saat itu, serangan balik dari orang yang bermusuhan dan tindakan bersih dan rapi mencabik-cabik seorang kultivator manusia abadi dengan tangan kosong, selain Lin Zhengyuan yang dikirim ke dunia spiritual, Yang Chen tidak dapat memikirkan orang lain. Jujur saja, saat melihat kemampuan Lin Zhengyuan, Yang Chen merasa bahwa meski dia tidak memikirkan cara untuk menjaga Lin Zhengyuan kemungkinan besar akan aman dan sehat dalam bencana iblis di alam spiritual. Setelah membunuh murid sekolah Danding, Lin Zhengyuan kembali ke posisi semula dan duduk. Sekali lagi, dia menatap kosong ke langit. Yang Chen melirik langit. Selain beberapa awan yang terus berubah, tidak ada yang lain. Namun, Lin Zhengyuan tampak memperhatikan dengan penuh minat. Dia sama sekali tidak merasa bosan. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba merasa sedikit iri pada Lin Zhengyuan. Di mata orang lain, Lin Zhengyuan sangat menyedihkan karena kehilangan akal sehatnya. Namun, Yang Chen iri dengan keadaan pikirannya yang riang. Sayangnya, Yang Chen memiliki terlalu banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Bahkan jika dia bisa seperti Lin Zhengyuan, dia tidak akan mampu melakukannya. Lin Zhengyuan, yang menatap kosong ke langit, mempertahankan postur aslinya selama 1 hari lagi. Dia pada dasarnya tidak bergerak sama sekali. Siang hari, ia memandangi awan dan langit. Malam harinya, ia memandangi bintang-bintang, seakan-akan ada rahasia besar yang menunggunya untuk dipelajari. Ada cukup banyak penduduk asli di sini. Jadi, mereka tidak tampak terkejut melihat mayat seorang kultivator tidak jauh dari Lin Zhengyuan. Mereka semua bergegas maju. Sebagian dari mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, sebagian mengambil barang, dan sebagian mengubur mayat. Tentu saja, kantong kosmos pada mayat dibagi di antara yang lain. Semua ini terjadi tidak jauh dari Lin Zhengyuan, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Yang Chen tidak langsung menghubungi Lin Zhengyuan, tetapi mengikuti beberapa penduduk asli kembali ke rumah mereka, dan kemudian muncul untuk bertanya. Meskipun dia lewat dari air, dia dia dari kata, lewat dari penduduk asli, dia dari itu, dia dari, dan, itu, pada, dan, dengan ini, sebagai, dia, dan, seperti. Yang mulia abadi, kau bertanya, dasar bodoh. Ketika Yang Chen bertanya tentang Lin Zhengyuan, penghuni rumah itu langsung menjawab, kami tidak tahu dari mana dia berasal. Dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan penampilannya selalu sama. Selama kamu tidak memprovokasi dia, dia tidak akan mengganggu orang lain. Kita sudah terbiasa dengan hal itu setelah bertahun-tahun. Petik 2. Apa yang disukainya? Yang Chen bertanya lagi, berharap penduduk asli ini dapat memberinya jawaban. Aku tidak tahu. Yang mengejutkan Yang Chen, kepala keluarga itu menggelengkan kepalanya. Kami belum pernah bicara sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang disukainya. Namun demikian, dia tidak menjadi penghalang bagi siapapun, sehingga tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Awalnya, beberapa orang ingin menindasnya, tetapi pada akhirnya, mereka dibunuh olehnya. Kemudian, orang-orang menjadi takut, dan tidak ada yang berani berbicara dengannya. Setelah serangkaian pertanyaan, mereka pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Lin Zhengyuan hanya menatap kosong ke langit dan tidak melakukan apapun. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi dia mempertahankan keadaan ini sampai sekarang.
Metode untuk mengetahui cara berkomunikasi dengan Lin Zhengyuan dari penduduk asli telah gagal, jadi Yang Chen hanya bisa memikirkan cara lain. Setelah mempertimbangkan dengan saksama selama 2 hari, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa Lin Zhengyuan tampaknya hanya menanggapi permusuhan. Dalam hal ini, tidak akan terlalu sulit untuk menghubunginya. Yang Chen sama sekali tidak memiliki permusuhan terhadap Lin Zhengyuan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal ini sama sekali. Bahkan jika Lin Zhengyuan, dengan kultivasi Golden Immortal atau Zenith Heaven Golden Immortal miliknya, dapat menilai permusuhan yang tersembunyi, tidak perlu khawatir tentang keselamatan bagi orang-orang seperti Yang Chen, yang tidak memiliki permusuhan sama sekali. Lin Zhengyuan masih menatap kosong ke langit, tiba-tiba, aroma harum yang menggoda melayang di sampingnya. Secara naluriah, Lin Zhengyuan mengendus lalu menelan seteguk air liur. Apakah kamu mau makan? Suara lembut terdengar di sampingnya, lalu sepiring penuh makanan lezat dihidangkan di depannya. Cobalah sedikit. Jika orang tersebut adalah orang biasa, dia pasti akan melihat siapa orang tersebut dan apakah dia harus menolaknya. Jika itu adalah seorang kenalan, dia juga akan bersikap sopan dan mengucapkan terima kasih sebelum makan. Namun bagi orang yang berpikiran sederhana seperti Lin Zhengyuan, tidak ada langkah rumit seperti itu sama sekali. Dia sudah merasa bahwa orang di sekitarnya sama sekali tidak punya niat jahat padanya. Dia hanya ingin dia makan sesuatu. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak makan, bagaimana dia bisa menahan godaan seperti itu. Dia langsung mengulurkan tangan dan mengambil potongan daging terbesar dari piring, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dalam suapan besar. Makan pelan-pelan, masih banyak. Yang Chen membujuknya, tetapi tangannya yang lain menyerahkan secangkir anggur naga giok yang lembut. Minumlah anggur, mari kita makan bersama. Di tengah perbincangan itu, sudah ada meja di antara mereka berdua, lalu di atasnya tertata belasan hidangan lezat yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Lin Zhengyuan tidak mengatakan apa-apa. Setelah menyesapnya, dia hanya mengulurkan tangan dan mengambil semua makanan di piring dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gong Sunling muncul dan menatap Yang Chen dengan pandangan mencela. Kemudian, dia meletakkan sepasang sumpit giok gading di samping Lin Zhengyuan, dan dengan lembut membujuk, pelan-pelan saja, pakai sumpit. Di mata Yang Chen yang tercengang, Lin Zhengyuan meletakkan piring-piring di tangannya. Seperti orang bodoh, dia diseka oleh Gong Sunling, lalu dia mengambil sumpit dan mulai mengambil piring-piring di atas meja. Makanan ini bagaikan angin puyuh, hampir sebanding dengan saat Fatih Jing menyapu makanan. Setelah makan, Lin Zhengyuan bersendawa keras tanpa mempedulikan penampilannya. Kemudian, dia mengusap perutnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Aku punya sesuatu yang menyenangkan di sini. Kamu mau ikut bermain? Melihat Lin Zhengyuan makan dan minum, Gong Sunling menyingkirkan cangkir dan piring yang berantakan, dan Yang Chen bertanya kepada Lin Zhengyuan dengan nada menggoda. Chapter 1833. Tatapan Lin Zhengyuan akhirnya berhenti menatap langit dan berbalik melihat tangan Yang Chen. Di tangan Yang Chen, ia memegang sesuatu yang tampak sangat sederhana terbuat dari kawat logam. Awalnya benda itu disambungkan bersama-sama, tetapi ketika Yang Chen dengan santai memasukkannya beberapa kali, cincin kawat logam panjang yang tertutup itu terpisah dari bagian-bagian lainnya. Benda itu tampak sangat ajaib. Tentu saja, keajaiban hanya untuk Lin Zhengyuan. Di mata Gong Sunling, Yang Chen jelas-jelas menggunakan mainan untuk membujuk anak-anak agar mengguncang Lin Zhengyuan, menyebabkan Gong Sunling memutar matanya ke arah Yang Chen. Benar saja, yang dikeluarkan Yang Chen adalah 9 rantai paling sederhana, juga dikenal sebagai rantai terampil. Sekarang Yang Chen hanya memiliki 1 rantai di tangannya, tetapi itu sudah cukup untuk membuat orang bodoh fokus padanya. Rantai sederhana semacam ini yang tidak bisa lebih sederhana lagi membuat Lin Zhengyuan langsung terpesona. Setelah mengamati gerakan Yang Chen beberapa kali, tidak butuh waktu lama baginya untuk melepaskan rantai sederhana di tangannya. Bahkan tidak butuh waktu untuk membakar sebatang dupa. Tak lama kemudian, Lin Zhengyuan melepaskan rantai itu lalu memasangnya kembali, sambil memainkannya dengan gembira. Ketika Yang Chen bersenang-senang, dia tidak kehilangan kesempatan untuk menyerahkan rantai kedua dan rantai ketiga. Kali ini, kesulitannya berlipat ganda. Lin Zhengyuan mencoba melepaskannya beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Dia langsung mengerutkan kening karena kesal dan mulai merenung dengan hati-hati sambil menundukkan kepala. Dengan basis kultivasi Lin Zhengyuan, ia dapat mencabik-cabik seorang kultivator tahap manusia abadi. Rantai kecil yang terbuat dari kawat logam ini dapat dicabik-cabik selama ia menggunakan sedikit tenaga. Belum lagi dasar kultivasi ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir, kawat logam tipis ini tidak akan sulit baginya. Di depan mata Gong Sunling yang tertegun, Lin Zhengyuan, yang dapat dengan mudah merobek rantai itu menjadi berkeping-keping, tidak menggunakan kekuatan kasar, tetapi mulai mencoba menemukan solusi yang lebih tepat. Setelah memikirkannya selama lebih dari 2 jam, Lin Zhengyuan juga akrab dengan rantai ganda. Lalu ada rantai 3. Tampaknya Lin Zhengyuan telah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Setelah mempelajarinya beberapa saat, awalnya dia canggung, tetapi perlahan-lahan dia menjadi terbiasa dengannya. Demikian pula, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia dengan mudah menyelesaikan rantai 3. Perubahan seperti itu membuat Gong Sunling tidak dapat mempercayai matanya. Dia tahu bahwa Lin Zhengyuan adalah orang bodoh. Dia tidak waras. Bagaimana dia bisa memecahkan rantai itu dengan mudah? Dia hanya memiliki sebagian kesadarannya yang terhalang, tetapi itu tidak berarti dia tidak cukup pintar. Yang Chen berkata tepat waktu. Dia meletakkan 6 cincin dari yang termudah hingga yang tersulit di atas meja dan menjelaskan kepada Gong Sunling. Sebaliknya, dalam beberapa aspek, dia memiliki keunggulan dibandingkan orang normal manapun. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja. Seperti yang diharapkan Yang Chen, kinerja Lin Zhengyuan sama sekali tidak mengejutkan Yang Chen.
Dari rantai keempat hingga rantai ke-9, Lin Zhengyuan menghabiskan waktu 3 hari untuk menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ikutlah denganku, aku punya banyak barang yang ingin kamu mainkan di sini. Yang Chen mulai menggoda pada saat yang tepat. Dia memiliki ribuan variasi rantai 9 di tangannya. Ini semua dicatat dalam buku-buku lain yang dikumpulkan di dunia fana. Dengan basis kultivasi Yang Chen, mudah untuk membuat hal-hal sederhana seperti itu, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan spiritualnya. Lin Zhengyuan mengikuti Yang Chen ke peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling tanpa memikirkannya. Jika Lin Zhengyuan tidak mengambil inisiatif, bahkan jika peta geografis gunung dan sungai Gong Sunling kuat, mustahil untuk menangkapnya secara paksa. Mungkin karena tindakan ini, Lin Zhengyuan akan secara keliru berpikir bahwa dia bermusuhan, dan itu tidak akan sepadan. Sekarang masalah ini sudah ditangani seperti ini, Lin Zhengyuan punya tempat berlindung di mana dia tidak perlu khawatir sama sekali akan keselamatannya, dan Yang Chen pun punya kesempatan untuk meminta bantuan ayah Lin Zhengyuan di masa mendatang. Yang Chen sama sekali tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Lin Zhengyuan setelah dia bosan dengan 9 rantai ini. Variasi 9 rantai semacam ini, selama dia mau, dapat dirancang ratusan atau ribuan kali lebih banyak. Bahkan tanpa Yang Chen sendiri yang melakukannya, selama dia menyerahkan masalah ini kepada beberapa penduduk asli, mereka dapat dengan mudah membantu Yang Chen membuat 9 rantai yang berbeda secara terus-menerus. Selain itu, selain rantai 9, Yang Chen juga memiliki kartu truf, yaitu kunci Luban yang diwariskan dari zaman kuno. Itu juga merupakan sejenis mainan spasial. Tidak hanya dapat dibongkar, tetapi juga menguji kemampuan pemain untuk menggunakan tangan, otak, dan imajinasi spasial mereka. Itu pasti cocok untuk dimainkan oleh Lin Zhengyuan. Setelah menunggu beberapa hari, wanita itu kembali ke sisi Yang Chen lagi. Kali ini, perjalanan untuk menemukan Lin Zhengyuan telah berakhir. Namun, ada satu hal lagi yang perlu diatur oleh Yang Chen agar diselesaikan Gong Sunling. Kumpulkan semua penduduk asli di sini ke peta geografis pegunungan dan sungai. Mendengar permintaan Yang Chen ini, Gong Sunling tidak dapat menahan keraguan, apakah ini pantas? Jika kita meninggalkan mereka di sini, kita tidak akan mampu bertahan menghadapi bencana besar ini. Yang Chen dengan sabar menjelaskan kepada Gong Sunling, ini adalah pahala yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Jangan khawatir, lakukan saja. Jika memungkinkan, atur saja agar mereka tinggal di tempat yang sama seperti sebelumnya. Permintaan ini tidak sulit bagi Gong Sunling, peta geografis sungai pegunungan dapat dengan mudah mensimulasikan semua medan. Selain itu, Gong Sunling telah memurnikan sumur Langya, jadi bukanlah masalah besar untuk mengumpulkan semua penduduk asli serta rumah dan tanaman yang mereka tinggali. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Chen, Gong Sunling juga mengetahuinya, dan tanpa berkata apa-apa, dia mulai melakukannya. Dalam sekejap, wilayah seluas 100 mil menjadi gersang, bahkan manusia dan benda, termasuk daratan, terkumpul dalam peta geografis pegunungan sungai. Jika memungkinkan, selama kekuatan spiritualnya cukup, lalu sempurnakan beberapa gua angkasa lagi, maka kamu juga dapat menyempurnakan ruang kesengsaraan surgawi milik Fatih Jing ke dalam peta geografis sungai gunung. Kamu bahkan dapat membiarkan penduduk asli dunia spiritual ini berkultivasi di peta geografis sungai gunungmu. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tiba-tiba mendapat ide dan menyarankan kepada Gong Sunling. Perlu diketahui bahwa peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling terbagi menjadi 2 lapisan setelah tiba di dunia spiritual. Lapisan yang satu merupakan peta geografis sungai pegunungan asli dari dunia fana, dan lapisan yang lain merupakan peta geografis sungai pegunungan saat ini dari dunia spiritual. Jika ada kekuatan kesengsaraan surgawi, maka senjata ajaib Gong Sunling akan menjadi tempat suci bagi penduduk asli yang tinggal di dalamnya. Akan mudah untuk menjadi manusia abadi atau bumi abadi sejati di dunia spiritual. Si pembicara tidak sengaja, si pendengar tertarik, tetapi Gong Sunling merenung pada saat ini, seakan memikirkan kemungkinan ini. Para wanita itu tidak mengganggunya. Ketika Gong Sunling mengetahuinya, itu pasti hasil dari kemajuan besar dalam kultivasinya. Setelah tinggal bersama suaminya selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Suamiku, Lin Zhengyuan ini, apakah pengaturan ini pantas? Gao Yue mempertimbangkan lebih lanjut. Setelah mengetahui pengaturan Lin Zhengyuan, dia memanfaatkan waktu ini untuk bertanya. Chapter 1834. Tidak ada yang tidak pantas, tapi semua orang harus ingat bahwa kita tidak boleh bersikap bermusuhan terhadapnya. Yang Chen memperingatkan gadis-gadis itu. Di masa depan, Lin Zhengyuan mungkin akan cocok dengan keluarga Yang Chen. Dalam menghadapi Dewa Emas atau bahkan seorang guru Dewa Emas Zenith Heaven, mereka tidak boleh ceroboh. Dia sangat sensitif. Selama dia merasa bermusuhan, dia akan bergerak. Kita bukan musuhnya, jadi kita tidak boleh bersikap bermusuhan. Peringatan serius Yang Chen, bagaimana mungkin gadis-gadis itu tidak mengerti. Mereka semua mengangguk setuju. Sun Qingsui semakin nakal. Saat ini, dia kurang lebih mengetahui asal-usul Zhou Xianying. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar dan bertanya, bukankah suster Zhou juga diturunkan dari atas? Kenapa dia tidak menjadi seperti ini? Kalau dia tahu dia akan seperti ini di masa depan, apakah dia akan sangat sedih? Meskipun Zhou Xianying selalu berperilaku sangat baik dan memanggil Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui dengan sebutan kakak perempuan, tidak ada satupun gadis yang berani bersikap lebih tua di depannya. Sebaliknya, mereka juga memanggil Zhou Xianying dengan sebutan kakak perempuan. Berdasarkan usia, Zhou Xianying memang yang tertua. Hal ini juga membentuk pemandangan unik di harem Yang Chen. Di antara kelima istri, Zhou Xianying dan keempat lainnya saling memanggil dengan sebutan kakak perempuan, yang sangat membingungkan. Ketika Zhou Xianying mendengar bahwa hal itu berhubungan dengan dirinya, dia menatap Lin Zhengyuan dengan serius, yang sedang bermain dengan 9 cincin rantai di kejauhan.
Kemudian dia memikirkan dirinya sendiri dan tiba-tiba menggigil. Jika aku menjadi seperti ini, lebih baik aku mati saja. Jika kamu bukan seekor ikan, bagaimana kamu bisa tahu kebahagiaan seekor ikan? Yang Chen berpikiran terbuka dan berkata sambil tersenyum, kami pikir dia sangat sedih sekarang, tetapi bukankah Ansi menikmatinya? Tidak mungkin bisa bahagia kalau sudah seperti ini, kan? Sun Qingsui masih belum bisa memahami misterinya. Dia hanya menggelengkan kepalanya, aku sudah menjadi orang bodoh, diolok-olok, dan dicemooh. Jika aku hidup seperti ini, aku tidak akan bisa hidup sehari pun. Mengenai hal ini, semua gadis memiliki ide yang sama. Bahkan Zhou Xianying, yang memiliki latar belakang yang sama, tidak terkecuali. Mereka semua berdiri di pihak Sun Qingsui. Sampai batas tertentu, kebijaksanaan dan pemikiran adalah sumber semua masalah. Yang Chen tiba-tiba menghela napas dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu dan aku sama-sama ada di dalam permainan. Melihatnya begitu sedih untuknya, siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak punya pikiran untuk bersedih di dalam hatinya. Mengapa dia harus merasa sedih? Kami akan menggunakan segala macam metode untuk meningkatkan kondisi pikiran kami dan membenamkan diri dalam semua jenis lingkungan untuk berlatih. Sama seperti Ah Ying yang berkultivasi di bawah tatapan sinis orang lain. Setiap hari, dia dirundung depresi dan rasa sakit. Begitu pula dengan Yang Chen yang menatap Lin Zhengyuan yang baru saja memecahkan cincin rantai 9 dengan wajah penuh senyum, lalu melanjutkan, namun, hanya dengan memecahkan mainan kecil yang tidak penting atau melihat perubahan kecil pada awan di langit, dia sudah bisa membuat dirinya merasa bahagia dari lubuk hatinya. Saat memikirkan kepribadian Zhou Xianying yang sangat jahat di kehidupan sebelumnya dan perilaku Lin Zhengyuan di dunia abadi di kehidupan sebelumnya, Yang Chen tiba-tiba memahami makna mendalam di balik pengaturan ayah Lin Zhengyuan. Kekuatan Lin Zhengyuan cukup untuk memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati di alam roh, jadi mempertahankan kondisi pikiran ini memungkinkan dia untuk dilatih semaksimal mungkin. Ketika dia kembali ke dunia abadi, dia hanya perlu memikirkan apa yang telah dia hadapi di masa lalu, dan dia bisa memperoleh peningkatan kondisi pikirannya yang hanya bisa diperoleh orang lain setelah melalui kesulitan. Tetapi dia tidak harus menanggung depresi dan setan dalam dirinya ketika menghadapi hal-hal buruk itu, karena ketika dia benar-benar menghadapi hal-hal itu, dia tidak memiliki cukup kebijaksanaan untuk berpikir. Kebahagiaan sederhana seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah kami, orang-orang yang mengaku pintar, rasakan. Dari Lin Zhengyuan, Yang Chen melihat bahwa pengaturan ayah Zhou Xianying tidak tepat, dan hatinya sakit lagi. Dia menoleh ke Zhou Xianying dan tiba-tiba memeluknya. Dia berkata dengan lembut, Ah Ying, tahun-tahun ini sulit bagimu. Perkataan Yang Chen telah membuat gadis-gadis itu linglung. Mereka semua adalah jenius yang luar biasa dalam kultivasi. Bakat kultivasi mereka tidak hanya luar biasa, tetapi kecerdasan mereka juga tidak dapat disangkal. Baru saja, kata-kata Yang Chen yang sedikit mencerahkan membuat para gadis lebih banyak berpikir dan lebih mengerti. Zhou Xianying tiba-tiba dipeluk oleh suaminya, dan dikelilingi oleh saudara-saudara perempuannya, tetapi dia juga sedikit malu. Saat dia hendak melepaskan diri, dia mendengar kata-kata Yang Chen dan tiba-tiba mengerti segalanya. Ayahnya pasti telah menghabiskan banyak uang untuk mengirimnya ke alam roh untuk melindunginya karena suatu alasan. Tentu saja, sekarang dia sudah tahu apa alasannya. Itu pasti karena perubahan kepemilikan pengadilan surgawi saat itu, dan ayahnya merasa itu sangat berisiko, jadi dia mengirimnya pergi. Baik anjing laut itu ataupun wajahnya yang buruk rupa, semuanya merupakan perlindungan untuk mencegahnya terluka. Kalau saja dia tidak bertemu Yang Chen, di kehidupan sebelumnya, dia akan menderita di alam roh paling tidak selama 1000 tahun, lalu setelah naik ke alam abadi, dia akan berselisih dengan ayahnya, sama sekali tidak mengerti usaha keras ayahnya. Sekarang, kata-kata Yang Chen juga mengingatkan Zhou Xianying bahwa semuanya terjadi karena ayah Zhou Xianying tidak mengerti, atau wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi. Dia membuat banyak pengaturan, tetapi itu membuat Zhou Xianying jatuh ke neraka yang lebih dalam. Pada akhirnya, ini bukanlah tujuan awalnya dalam membuat pengaturan tersebut, tetapi merupakan hasil dari kombinasi faktor yang aneh. Perkataan Yang Chen, sulit bagimu, tepat mengenai bagian terlembut hati Zhou Xianying. Sekalipun dia sudah berada di alam surga abadi, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yang Chen, pada saat ini, Zhou Xianying masih merasa bahwa penderitaan dan celaan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun mungkin merupakan ujian yang diberikan surga kepadanya, supaya suatu hari nanti suaminya dapat muncul dan memberinya perhatian yang paling hangat. Suaminya, seorang lelaki kecil, yang lebih rendah darinya dalam segala aspek, saat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Zhou Xianying. Seolah-olah dia mampu menanggung segala rintangan dan kesulitan asalkan dia ada di sisinya. Aku tidak menderita, suamiku. Dua garis air mata bening mengalir di pipi Zhou Xianying, tetapi Zhou Xianying masih memiliki senyum bahagia di wajahnya. Selama aku memilikimu, aku tidak akan menderita. Perasaan Zhou Xianying yang sebenarnya juga membuat wanita lain merasa sedih. Semua orang memiliki suami yang sama, jadi bagaimana mungkin kebahagiaan Zhou Xianying bukan kebahagiaan mereka? Berpikir tentang bagaimana mereka telah saling membantu di masa-masa sulit selama bertahun-tahun, kalimat, selama aku memilikimu, adalah apa yang ingin dikatakan semua wanita kepada Yang Chen. Baru saja, Yang Chen berkata bahwa karena setiap orang harus mempertimbangkan terlalu banyak hal, sulit bagi mereka untuk merasakan kebahagiaan yang paling sederhana. Namun, pada saat ini, semua orang menyadari bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini lebih menyenangkan daripada kebahagiaan yang tanpa beban dan sederhana. Karena mereka telah menderita, maka kebahagiaan menjadi lebih membahagiakan, bukan? Tanpa disadari, kultivasi wanita tampaknya telah berubah perlahan. Tetapi pada saat ini, siapa yang peduli tentang hal ini? Bersama dengan suaminya adalah hal yang paling penting baginya. Chapter 1835
Ketidakjelasan yang diam-diam dan pengertian yang diam-diam menyebar di antara keluarga Yang Chen untuk waktu yang lama, dan baru setelah Lin Zhengyuan mengeluarkan tawa yang hangat, ceria dan lancang di sana, mereka pun terbangun. Perasaan kedekatan dengan suaminya langsung hancur, dan tatapan mata para wanita pun tiba-tiba menjadi sedikit mencela. Namun, semua orang tahu bahwa Lin Zhengyuan saat ini adalah orang bodoh, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Mereka hanya bisa menoleh ke Lin Zhengyuan dan melihat mengapa dia begitu bahagia. Hanya dengan melihat sekilas, semua orang sedikit tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lin Zhengyuan hanya senang karena hal ini. Lin Zhengyuan, yang duduk di sana asyik bermain dengan 9 cincin itu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya saat bermain. Bagaimanapun, 9 cincin itu tidak lagi berada di tangannya, tetapi melayang di depan Lin Zhengyuan. Bukan hanya itu saja, ke-9 cincin yang tadinya tidak saling bersentuhan itu, kini seolah menjadi makhluk hidup yang bergerak cepat dan otomatis, seakan-akan ada sepasang tangan tak kasat mata yang mengendalikannya. Ia luar biasa lentur. Jika Lin Zhengyuan adalah seorang kultivator biasa, situasi semacam ini tidak akan mengejutkan, tidak lebih dari sekadar teknik pengendalian pedang. Namun, sekarang Lin Zhengyuan jelas-jelas orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia mampu mempelajari teknik ini secara tidak sengaja tanpa seorang guru. Dapat dikatakan itu adalah keajaiban kecil. Apa yang dipelajarinya dalam kondisi konsentrasi ini akan semakin mendalam seiring Lin Zhengyuan bermain. Selama ada jangka waktu tertentu, perasaan ini akan menjadi semacam naluri bagi Lin Zhengyuan. Ketika Lin Zhengyuan mendapatkan kembali kewarasannya, dia dapat menjadi ahli pengendali pedang absolut hampir tanpa harus membayar harga apapun. Semua orang adalah seorang kultivator, dan semua orang memahami masa depan perkembangan semacam ini, dan semua orang sedikit iri. Harus dikatakan bahwa Lin Zhengyuan memiliki ayah yang baik, dan sungguh menakjubkan bahwa dia bersedia membiarkan Lin Zhengyuan memasuki kondisi ini. Saat Lin Zhengyuan tengah asyik melamun, Si Wushuang tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Pada saat inilah dia menyadari bahwa kultivasinya telah berubah setelah dia tercerahkan oleh suaminya melalui hubungan mental mereka. Pengembangan kekuatan spiritualnya tidak banyak berkembang. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam 1 atau 2 hari. Akan tetapi, hanya dengan realisasi seperti itu, kultivasi kesadaran spiritual Si Wushuang telah meningkat 1 tingkat kecil, sesuatu yang di luar dugaannya. Sebelum Si Wushuang dapat sepenuhnya menerima keterkejutan ini, semua wanita lainnya menunjukkan ekspresi yang sama. Pada saat inilah mereka semua menemukan perubahan dalam pengembangan kesadaran spiritual mereka. Hanya dalam waktu singkat, kultivasi kesadaran roh setiap orang telah mencapai tahap kedua dari alam surga abadi. Ini tentu saja kejutan yang menyenangkan. Awalnya, tujuan mereka keluar kali ini adalah untuk menemukan Lin Zhengyuan. Sekarang, mereka tidak hanya menemukan karakter utama, tetapi juga memungkinkan pengembangan kesadaran spiritual para wanita sedikit meningkat. Tidak ada yang merasa tidak puas dengan ini. Hasil panen Yang Chen juga tidak sedikit, bahkan lebih banyak dari para gadis. Sebelum dia menyebarkan kultivasinya, kultivasi kesadaran spiritualnya telah mencapai puncak tahap surga abadi, dan dia hanya selangkah lagi untuk melampauinya. Kali ini, karena ia tiba-tiba memahami pengaturan yang dibuat oleh ayah Lin Zhengyuan, ia mendapat pencerahan terhadap pengaturan yang begitu agung dan bijaksana. Indra ketuhanannya melonjak lagi. Awalnya, ada aliran kesadaran ilahi murni yang tak berujung mengalir keluar dari laut kesadarannya. Ditambah dengan terobosan pemahaman Yang Chen, kultivasi kesadaran ilahinya berhasil menembus kemacetan puncak tahap surgawi abadi dan langsung menuju tahap kedua tahap abadi mendalam. Lompatan ke alam yang besar jauh lebih bermanfaat daripada kemajuan kaum wanita ke alam yang kecil. Tentu saja, masih ada orang yang tidak puas. Setidaknya, Aolai sangat tidak puas, sangat tidak puas. Yang Chen menemukan orang yang dicarinya, dan kultivasinya benar-benar meningkat. Bahkan wanita-wanita Yang Chen tidak terkecuali. Hanya saja dia sama seperti sebelumnya. Bukan saja dia tidak meningkat, tetapi dia juga menjadi pekerja, membantu Yang Chen menyempurnakan senjata ajaib klan naga. Dia, Paman Aolai, juga merupakan anggota keluarga kerajaan klan naga, tapi sekarang dia sangat menderita. Meskipun hal-hal tersebut dikatakan sukarela, tetapi melihat orang lain mendapatkan banyak manfaat, hanya dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa, suasana hati ini juga sangat tertekan. Tentu saja, Yang Chen menemukan keadaan Aolai, dan diam-diam tertawa dalam hatinya. Keluarga kerajaan klan naga juga memiliki waktu yang berpikiran sempit, tidak banyak kesempatan untuk melihatnya. Akan tetapi, karena ia ingin menjalin persahabatan dengan Aolai, maka ia harus membahagiakannya ketika memang sudah saatnya ia membahagiakan, jangan sampai kedua belah pihak melukai persahabatan yang telah dibangun dengan susah payah akibat kerja sama yang tidak seimbang ini. Aolai, bantu aku menyempurnakan istana naga, aku akan memberikan ini padamu. Sebuah labu muncul di tangan Yang Chen, dan dia menggoyangkannya di depan Aolai seolah sedang pamer. Benda ini ditemukan di ruang harta karun di Istana Naga saat ia memperoleh Istana Naga Api dari Aolai. Benda ini berisi esensi naga dan aroma jiwa naga dari klan naga. Esensi naga dan aroma jiwa naga telah digunakan oleh Yang Chen, dan hanya labu ini yang tersisa. Yang Chen tidak menggunakannya untuk saat ini, jadi Aolai dapat menggunakannya lebih atau kurang. Sejujurnya, itu hanya sebuah labu, hal-hal baik yang ada di dalamnya telah digunakan oleh Yang Chen, dan wadah yang tersisa hanyalah sebuah kenyamanan, hanya untuk membuat Aolai tidak merasa begitu kecewa. Akan tetapi, tak peduli apapun, itu tetap dianggap sebagai hal penting dari naga api asli, jadi bukan berarti mustahil untuk mengeluarkannya. Yang tidak diduga oleh Yang Chen adalah ketika Aolai melihat labu ini, awalnya dia tidak terlalu memedulikannya, dia langsung mencengkeramnya dengan cakarnya, kemudian kedua mata naga besar itu tiba-tiba membesar 3 kali lipat. Kedua mata yang berbinar itu bagaikan 2 lentera yang terang benderang.
Jelaslah bahwa ini pasti sesuatu yang baik yang dapat menggoda Aolai. Apakah kau benar-benar memberikannya kepadaku? Benda itu sudah ada di tangannya, tetapi Aolai tampaknya masih tidak yakin bahwa benda itu benar-benar untuknya, jadi dia mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Kemudian dia tersadar dan menatap Yang Chen dengan sedikit gelisah, karena takut dia akan mengambilnya kembali. Bukankah sudah ada di tanganmu? Yang Chen tersenyum tipis, tidak menyesali bahwa dia telah salah menilai nilai sebenarnya dari labu itu. Labu ini awalnya adalah barang milik Istana Naga Api, dan mengembalikannya kepada Aolai sama saja dengan memberikan bunga pinjaman kepada Buddha. Dari segi tubuh fisik, bahkan dapat dikatakan mengembalikan barang tersebut kepada pemilik aslinya. Yang Chen telah mengambil benda paling berharga di dalamnya, dan mengembalikan wadah itu kepada Aolai bukanlah hal yang pelit sama sekali. Tentu saja, jika kamu dapat menyempurnakan pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius dan Istana Naga bersama-sama sesegera mungkin, aku pikir kita akan lebih bahagia. Hadiah untuk hati naga yang bersemangat telah diberikan kepada Aolai, dan Yang Chen tidak keberatan menggunakan permintaan kecil untuk merangsang tindakannya. Tidak masalah. Cakar naga Aolai bergetar, dan labu itu menghilang entah kemana. Dia setuju dengan keras, dan semangatnya juga terangkat. Tak seorang pun bisa melihat pergerakannya, tetapi mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa semangat juang Aolai telah meningkat ke titik tertinggi. Chapter 1836. Yang Chen tidak menyebutkan waktu yang pasti, dia juga tidak memberikan kesimpulan yang akurat. Dia hanya memberitahu perwakilan semua pihak bahwa dia merasa pasti ada yang salah dengan hal itu dan meminta semua orang untuk memperhatikannya. Masalah-masalah selebihnya akan diselesaikan oleh sekte utama itu sendiri. Di masa lalu, mereka tidak mengirim orang untuk menjelajahi inti untuk menghindari pengorbanan yang sia-sia. Sekarang setelah hal semacam ini terjadi, perlu untuk mengirim beberapa master lagi untuk menyelidiki. Bagaimanapun, sudah ada sejumlah besar Dwelling Divine Jade, dan para master itu tak perlu khawatir, mungkin mereka bisa menemukan beberapa petunjuk bahaya. Kesadaran spiritual Yang Chen dengan cepat menjalin hubungan dengan Xiao Tian dan bertanya dengan pikirannya. Hasilnya membuat Yang Chen tercengang. Setelah mengantar pergi perwakilan semua pihak, Yang Chen juga menghela napas panjang lega. Benihnya sudah ditanam, tinggal menunggu berbunga dan berbuah. Sekarang, ia akhirnya bisa menanam lagi tanpa gangguan. Bantuan telah dijual, dan pengaturan keluarga Zhao telah hancur. Mungkin ketika sekte utama mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyelidiki, mereka dapat menemukan beberapa petunjuk tentang keluarga Zhao. Pemberitahuan sederhana, tetapi memiliki manfaat yang tak terlukiskan. Tentu saja, harus ada alasan yang tepat untuk menyambut mereka. Ini sangat mudah, yaitu, para suster murong menemukan formasi segel yang sama di pinggiran seperti sebelumnya, dan yang lainnya dapat dilewati. Adapun hal yang lebih dalam, mengapa formasi segel ini persis sama dengan yang ditemukan di tempat lain oleh para wanita, itu adalah rahasia yang harus digali lebih dalam oleh sekte utama. Faktanya, hampir semua sekte utama memiliki guru tetap di Sunset Rock. Begitu mereka menerima pemberitahuan, mereka bergegas ke Istana Chunyang tanpa henti, dan saat ini, para wanita itu bahkan belum berangkat. Bagi Wolong yang asli, dia tidak akan menaruh labu ini di matanya sebagai peri abadi. Tetapi bagi Aolai, itu adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Pulang ke rumah, Yang Chen melambaikan tangannya, dan para wanita menjawab serempak. Di bawah kendali Aolai, pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius terbang kembali ke Istana Chunyang. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya, Yang Chen berharap Gong Sunling juga bisa memurnikan benua iblis dan ruang binatang monster, namun sayangnya Gong Sunling saat ini jelas tidak memiliki kemampuan ini. Bahkan jika Yang Chen ingin memberikannya, dia tidak akan bisa menerimanya. Dia hanya bisa menunggu sampai kultivasinya meningkat di masa depan. Dapat dibayangkan bahwa tempat ujian itu pasti akan menyambut puncak kecil penjelajahan dari semua sekte utama. Bagi sekte super, meskipun inti tempat pelatihannya sangat berbahaya, namun tidak sampai pada tingkat di mana tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar. Dengan 9 sitar sebagai bukti dan para ahli mistik abadi tertinggi di sisi para wanita sebagai bukti, formasi penyegelan di tempat ujian diterima oleh berbagai sekte utama hampir tanpa hambatan apapun. Hal itu terkait dengan keselamatan puluhan ribu murid sekte utama di tempat ujian, sehingga perwakilan sekte utama tidak berani mengabaikannya. Mereka segera bergegas kembali ke sekte secepat mungkin untuk membahas tindakan pencegahan. Yang lebih mengejutkan Yang Chen adalah Xiao Tian tidak tertarik pada labu yang hanya bisa dimurnikan di tingkat peri abadi ini. Pernyataan yang diremehkan saat dia menjawab Yang Chen sangat jelas. Ini hanya bisa berarti bahwa setidaknya labu ini tidak lagi ada di mata Xiao Tian. Sejauh ini, Istana Chunyang telah melakukan yang terbaik. Jika terjadi perubahan di tempat ujian yang menyebabkan jatuhnya korban murid-murid sekte utama, maka Istana Chunyang tidak dapat disalahkan. Sebaliknya, jika para pengikut sekte itu selamat karena pengingat ini, itu akan menjadi suatu pertolongan yang besar. Namun, hal ini juga membuat semua orang semakin penasaran. Apa sebenarnya labu ini? Bagaimana bisa membuat Aolai begitu tersentuh? Tak lama kemudian, dalam waktu kurang dari beberapa bulan, jumlah miliaran penduduk asli dalam jarak puluhan ribu mil ini semuanya berhasil dikumpulkan oleh Gong Sunling. Kawasan luas yang semula penuh jejak aktivitas manusia, kini terkikis dari permukaan tanah dan berubah menjadi hamparan tanah gersang. Mungkin di tahun-tahun mendatang, perlahan-lahan kehijauan subur masa lalu akan kembali seperti semula, tetapi itu baru akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Dari meninggalkan Istana Chunyang hingga kembali, butuh waktu lebih dari 3 tahun. Masih ada beberapa tahun sebelum pecahnya pengadilan. Sudah hampir waktunya, kau harus kembali dan menyapa sekte. Istana Chunyang telah mempersiapkan diri selama 3 tahun sebelumnya. Jika mereka tidak mengingatkan sekte lain saat ini, ketika wabah benar-benar terjadi, sekte tersebut pasti akan menderita kerugian besar.
Pada saat itu, Istana Cunyang yang utuh pasti akan menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan menjadi duri di mata sekte utama. Ada para petani di sini, tetapi itu bukan tempat berkumpulnya para petani. Jika pengikut sekolah Danding tidak keluar untuk mengumpulkan tanaman herbal untuk pengalaman, mereka tidak akan datang ke tempat ini. Oleh karena itu, setelah Aolai sepenuhnya melepaskan aura puncak peri abadi, hampir semua kultivator berinisiatif untuk pergi, dan proses pengumpulan Gong Sunling tidak terganggu sama sekali. Perlu diketahui bahwa kesadaran Aolai masih berada di dunia fana, dan paling tinggi, berada pada tingkat tahap kendaraan besar. Dia tiba-tiba menerima tubuh puncak peri abadi, tetapi apakah itu pengetahuan atau kekayaan, itu tidak dapat dibandingkan dengan tingkat peri abadi sejati dari klan naga. Labu ini dapat menghemat waktu pemurniannya selama ratusan tahun. Tentu saja, Aolai bereaksi seperti itu. Xiao Tian juga telah melihat labu ini, tetapi jelas bahwa dia hanya tertarik pada aroma jiwa naga di dalam labu tersebut, dan bahkan tidak peduli dengan saripati naga. Mungkinkah Xiao Tian juga melakukan kesalahan? Semua orang di sini telah melihat labu ini. Melihat Yang Chen benar-benar menggunakan labu yang penuh dengan esensi naga ini untuk mendorong Aolai agar mengambil inisiatif, mereka tidak dapat menahan tawa dalam hati mereka. Benda ini bukanlah benda yang bagus. Pada dasarnya, selama klan naga mencapai level peri abadi, mereka dapat menyempurnakannya sendiri. Satu-satunya kesulitannya mungkin adalah agak sulitnya menemukan bahan, dan waktu penyempurnaannya relatif lama. Fungsi labu itu adalah untuk menyimpan beberapa hal milik klan naga itu sendiri, seperti wewangian jiwa naga dan lain sebagainya. Demi meraih kepercayaan sekte utama, Yang Chen bahkan tak segan-segan membiarkan para wanita itu membawa pulang 9 sitar kuno itu secara terpisah. Setiap orang membawa milik mereka sendiri. Pilar tali tulang naga dan tali kecapi jenggot naga telah diambil, dan bagian-bagian Lan Wujiao masih tersisa untuk dijelajahi sendiri oleh orang-orang sekte. 5 sekte Tao telah diberitahu, dan sekte iblis serta klan iblis tidak terkecuali. Namun, tidak semudah itu membiarkan istri dan selir mereka kembali ke sekte untuk memberitahu. Mereka hanya dapat menyampaikan berita tersebut melalui tetua Wu dari Menara Wanbao di Sunset Rock, dan membiarkan mereka mengirim perwakilan ke Istana Cunyang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Tampaknya sejauh ini, situasinya membahagiakan. Pada hari-hari berikutnya, Gong Sunling mengemudikan peta geografis gunung sungai dan membawa semua penduduk asli di daerah ini ke dalam ilusi peta geografis gunung sungai tanpa disadari. Konon katanya itu hanya ilusi, namun di dalamnya telah memurnikan sumur Langya, dan terdapat ruang nyata yang luas, sehingga tak ada masalah dalam menjalani hidup. Yang Chen bahkan mengeluarkan beberapa ruang kebun obat dan membiarkan Gong Sunling menyempurnakannya. Mereka hanya perlu menemukan lebih banyak harta karun ajaib gua abadi di masa depan, dan kemudian menggabungkannya. Chapter 1837. Perwakilan sekte diterima oleh kepala istana. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa hormat terhadap sekte dan bersikap lebih formal. Di sisi lain, kondisi fisik Yang Chen saat ini tidak cocok untuk menunjukkan wajahnya. Perubahan dalam basis kultivasinya pasti tidak dapat disembunyikan dari semua orang, jadi dia dengan santai membuat alasan untuk mundur. Seni rahasia 5 elemen yin yang agung dari roh surgawi dan iblis duniawi, Yang Chen menggabungkan seni rahasia 5 elemen yin yang agung, teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis duniawi serta bab prestasi, seni rahasia tubuh emas baru setelah api surga yang membara sama sekali tidak mudah untuk dikultivasikan. Terutama di awal, Yang Chen harus mengkonsumsi banyak pahala untuk memasuki tahap dasar. Dalam proses Yang Chen meninggalkan Istana Cunyang untuk mencari Lin Zeng Yuan dan kembali, Yang Chen telah mempertahankan wilayah ini dan tidak mengalami kemajuan. Di luar, Yang Chen belum sepenuhnya akrab dengan metode kultivasi, jadi dia secara alami tidak bisa berkultivasi lebih banyak. Tanpa campur tangan, konsumsi jasa dapat diminimalkan. Meskipun Yang Chen merupakan orang yang super kaya raya, Yang Chen tidak keberatan menabung sedikit lebih banyak ketika ia bisa menabung. Kesadaran spiritualnya benar-benar meroket ke tingkat kedua Suan Immortal selama dia pergi keluar, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kekuatan spiritualnya. Semakin kuat kesadaran spiritual, semakin kuat pula kemampuan mengendalikan kekuatan spiritual, dan semakin sedikit pahala yang dikonsumsi. Sebelum melanjutkan kultivasi seni rahasia tubuh emas, Yang Chen masih hati-hati kultivasi seni rahasia 3 kemurnian. Hanya dengan satu kali kultivasi, Yang Chen menemukan tren seni rahasia 3 kemurnian yang ingin dicoba. Basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai ranah mengerikan dari Suan Immortal tingkat 2, tetapi basis kultivasi kekuatan spiritualnya hanya pada tahap dasar. Di antaranya, ada 7 ranah Jidan, Yuan Ying, Da Cheng, Manusia Abadi, Bumi Abadi, Peri Abadi, dan Suan Abadi. Di bawah jurang yang begitu besar, pembagian kedua kesadaran spiritual menjadi tak terelakkan. Li Cheng sudah memberitahu Yang Chen soal ini, jadi saat menghadapi perpecahan kesadaran spiritual, Yang Chen tidak cemas seperti sebelumnya, dia biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang diharapkan, kesadaran spiritualnya mulai terpecah. Pada saat ini, Yang Chen mampu menghadapinya dengan hati yang normal. Hampir dengan mentalitas seorang pengamat, ia dengan tenang menyaksikan indera keilahian terbagi menjadi 2 roh primordial yang independen. Tidak hanya pemisahan kesadaran roh yang menghasilkan 2 roh primordial, tetapi kultivasi kesadaran roh Yang Chen juga menurun seiring dengan pemisahan kesadaran roh. Kedua roh primordial berada pada tahap pertama alam abadi Suan. Namun, dalam kedua jiwa primordial Yang Chen, ada semacam kebebasan yang telah terbebas dari belenggu, seperti seekor ikan yang melompat di lautan luas dan terbang di langit. Tanpa disadari, seni rahasia 3 kemurnian telah memasuki lapisan kelima dengan keberhasilan pemisahan kesadaran spiritual. Untuk sesaat, Yang Chen tidak tahu apakah ada perubahan besar, tetapi fakta bahwa tidak ada pengekangan yang tidak terlihat sudah cukup membuat Yang Chen senang.
Dua roh primordial yang independen itu hampir sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah lautan kesadaran. Lautan kesadaran roh primordial utama masih berukuran sama, tetapi lautan kesadaran roh primordial kedua yang baru relatif lemah. Tidak hanya areanya lebih kecil hampir 100 kali lipat, tetapi tidak ada begitu banyak hal di lautan kesadaran, itu tampak sangat murni. Dalam proses pemisahan, Yang Chen telah mempersiapkan pedang pemenggal abadi. Begitu pembagian kesadaran spiritual rampung, kesadaran spiritual lengkap kedua pun aktif melekat pada pedang pemenggal abadi dan memulai langkah pertama integrasi ke dalam roh. Kedua kesadaran spiritual itu adalah milik Yang Chen, tetapi ada yang utama dan ada yang sekunder. Proses pada saat ini setara dengan bekerja sama untuk menyempurnakan kembali pedang pemenggal abadi. Ini adalah senjata ajaib sumber kehidupan miliknya sendiri, dan itu terkait erat dengan roh primordial keduanya. Yang Chen tidak pelit dalam mengonsumsi poin prestasi. Banyak poin prestasi yang diinvestasikan. Setiap kali seni rahasia pengumpulan harta karun semesta dioperasikan, roh primordial kedua Yang Chen dan pedang pemenggal abadi digabungkan. Seluruh proses itu berulang lagi dan lagi. Yang Chen jatuh ke dalam kesadaran yang menakjubkan. Begitu kesadaran spiritualnya terbagi, Yang Chen menyadari bahwa ia tampaknya memiliki satu saudara kembar lagi, tetapi pikiran saudara kembar itu masih persis sama. Kedua roh primordial itu merasakan hal yang sama, dan perasaan yang dimiliki roh primordial ini juga akan muncul dalam diri roh primordial lainnya, yang merupakan hal yang sangat baru. Kemudian perasaan kedua belah pihak mulai berbeda. Roh primordial utama dalam tubuhnya masih Yang Chen yang asli, tidak ada perubahan, tetapi roh primordial kedua mulai memancarkan rasa logam dingin. Yang Chen tahu bahwa ini adalah perasaan pertama saat roh primordial menyatu dengan pedang pemenggal abadi. Saat proses integrasi semakin dalam, Yang Chen merasakan perasaan yang luar biasa ini. Di satu sisi, dia duduk di tempat yang sama tanpa bergerak, di sisi lain, seolah-olah dia memiliki tubuh logam, dan ada 9 pedang terbang dengan atribut berbeda di tubuhnya. Di satu sisi ada daging, di sisi lain ada logam, tetapi itu tepat untuk menyatukan indera, itu benar-benar pengalaman baru. Ketika memurnikan roh, yang terbaik adalah tubuh roh, karena tubuh rohlah yang mengambil inisiatif. Hal ini pernah terjadi pada A, Su dan A, B sebelumnya, dan kemudian pada Aolai dan roh naga dari naga api. Selama mereka secara aktif bekerja sama dengan pemilik senjata ajaib, proses ini akan berjalan sangat lancar. Tetapi dibandingkan dengan kesediaan, entah itu A, Su dan A, B, atau Aolai atau roh naga, bagaimana mungkin ia lebih bersedia daripada Yang Chen sendiri? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kerjasama Yang Chen sendiri? Seluruh prosesnya sungguh berantakan. Setelah berhasil mengorbankan roh primordial kedua sebagai roh pedang pemenggal abadi, hati Yang Chen tiba-tiba tergerak dan sungai berdarah di lautan kesadaran tubuh utama langsung memasuki lautan kesadaran roh primordial kedua. Pada saat ini, tidak ada lagi niat membunuh yang dahsyat di lautan kesadaran tubuh utama Yang Chen, semua niat membunuh tersalurkan ke pedang pemenggal abadi. Pedang pemenggal abadi pada mulanya adalah senjata pembunuh, dan dengan begitu banyak niat membunuh, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Tubuh utama Yang Chen juga kurang sulit untuk dianggap sebagai roh jahat, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Begitu sungai berdarah itu dipindahkan, warna merah darah muncul pada pedang pemenggal abadi. Seolah-olah bilah pedang ini telah menjadi makhluk hidup yang nyata, dan masih dipegang oleh Yang Chen. Pada saat berikutnya, bilah pedang itu akan berubah menjadi binatang buas dan mencabik-cabik semua lawan hingga berkeping-keping. Dalam pikiran Yang Chen, tiba-tiba ada perasaan lapar dan haus. Itulah rasa lapar dan haus dari pedang pemenggal abadi, yang tidak dapat diatasi dengan minum air dan makan, melainkan semacam haus darah. Mungkin hanya darah musuh yang dapat sedikit memuaskan pedang pemenggal abadi. Ketika seluruh proses selesai, dia telah sepenuhnya mengendalikan pedang pemenggal abadi. Bukan hanya itu saja, bahkan setiap sudut pedang pemenggal abadi, setiap inci bilahnya, terasa ada rasa daging dan darah. Pedang pemenggal abadi tampaknya telah menjadi bagian dari tubuh Yang Chen, ia memiliki perasaan, vitalitas, dan kebutuhan, persis seperti jari. Xiao Tian juga tampaknya menyadari perubahan besar pada pedang pemenggal abadi, dan dengan penasaran menjulurkan kepalanya dan menatap pedang pemenggal abadi. Tampaknya bertanya-tanya mengapa pedang pemenggal abadi yang dingin memberinya perasaan yang begitu dekat. Perasaan itu seolah-olah ada bagian tubuh Yang Chen yang telah menjadi senjata, yang membuatnya tidak dapat mengerti. Chapter 1838. Rasa yang keluar dari pedang pemenggal abadi tampaknya lebih nikmat. Lidah besar Xiao Tian tidak dapat ditahan lagi, ia menjulurkan dan menjilat langsung ke arah bilah pisau itu. Pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba mendapat ilusi bahwa seluruh tubuhnya sedang diasah, bahkan kotoran dalam kesadaran spiritualnya pun seakan dijilat oleh lidah ini. Xiao Tian merasa semakin dekat dengan tuannya, dan lidahnya menjilati bilah pedang itu tak mau berhenti. Hati Yang Chen tergerak, pedang pemenggal abadi telah langsung menembus mulut besar Xiao Tian. Di tubuh Xiao Tian, seharusnya bisa memberi nutrisi pada pedang pemenggal abadi dan roh alat lebih banyak, kan? Seperti dugaan Yang Chen, begitu memasuki tubuh Xiao Tian, roh alat yang berhubungan erat dengan tubuh Yang Chen itu merasa seolah-olah telah kembali ke tubuh ibunya. Ruang di sekitarnya tampak berubah menjadi kekacauan utama, dan pedang pemenggal abadi menjadi makhluk hidup yang dipelihara di dalamnya. Pedang itu memiliki jejak dao agung dari awal dunia, menyebabkan roh senjata memasuki keadaan pernapasan embrio, menyebabkan roh senjata langsung tenggelam ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Bahkan tanpa kendali Yang Chen dan roh alat, tubuh pedang pemenggal abadi akan secara alami ditempa, dan roh alat juga akan dipelihara dan diperkuat. Yazi sungguh merupakan pilihan terbaik untuk memelihara senjata ajaib, bahkan lebih baik dari lautan kesadaran sang guru. Tidak hanya itu, di dalam perut Xiao Tian, jejak lapar dan haus yang dirasakan Yang Chen pun lenyap tanpa jejak, dan Yang Chen sendiri pun merasa rileks sejenak.
Benar saja, tak satu pun saran yang diberikan oleh saudara angkatnya Li Cheng tidaklah tepat, Yang Chen mendesah dalam hatinya dan mulai memeriksa kembali situasinya sendiri. Wajar saja bila alam kesadaran spiritualnya berkurang, lagi pula, alam itu terbagi menjadi dua, tetapi masih dipertahankan pada tingkat pertama Suan Immortal, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Menurut perkiraannya, situasi terbaik tidak lebih dari puncak peri abadi. Hal ini saja membuat Yang Chen merasa bahwa semuanya sepadan. Seni rahasia tiga kemurnian telah memasuki ranah baru, setidaknya untuk waktu yang lama, Yang Chen tidak perlu lagi khawatir dengan masalah terpecahnya kesadaran spiritualnya, dan dia dapat sepenuhnya memengaruhi ranah yang lebih tinggi dari seni rahasia tiga kemurnian. Setelah berkultivasi ulang selama bertahun-tahun, Yang Chen telah merasakan kekuatan seni rahasia tiga kemurnian. Tidak peduli apapun, dia harus meneruskan teknik pamungkas leluhur Dao. Perasaan langsung dari tingkat kelima seni rahasia tiga kemurnian adalah Yang Chen menemukan bahwa benang kesadaran spiritualnya memiliki niat untuk berkumpul lagi. Yang Chen tidak tahu perubahan macam apa ini, apakah baik atau buruk, tetapi karena ini adalah perubahan alami pada tingkat lebih tinggi dari seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen tidak akan menolaknya. Yang Chen ingin memanfaatkan waktu ketika roh primordial keduanya baru saja disempurnakan menjadi roh artefak untuk segera menyempurnakan gelang hitam menjadi pedang pembunuh abadi, tetapi dia juga tahu bahwa ini hanyalah keinginan yang indah. Menyempurnakan senjata sihir sumber kehidupan secara pengorbanan bukan hanya tentang memiliki indera spiritual yang kuat, pengembangan kekuatan spiritual juga sama pentingnya. Terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, masih belum diketahui apakah dia bisa mengendalikan kayu putih itu dengan bebas. Yang Chen tidak mau mengambil risiko. Dalam bercocok tanam, yang paling tabu adalah serakah dan gegabah, teguh dan stabil adalah jalan sang raja. Kesadaran spiritual tingkat Suan Immortal mengendalikan kekuatan spiritual seni rahasia tubuh emas dan mulai mengalir perlahan di meridian Yang Chen. Dua naga api, satu hitam dan satu putih, beredar di sepanjang jembatan langit dan bumi Yang Chen. Tubuh Yang Chen seakan-akan jatuh langsung ke dalam api. Saat berlatih, dirinya dimurnikan secara pengorbanan oleh api. Berlatih seni rahasia tubuh emas dulunya setara dengan berlatih 10 jenis kekuatan spiritual seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ia juga harus berlatih teknik pemurnian tubuh orang kuat serban kuning, dan ia juga harus berlatih seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi secara bersamaan. Jika hanya kekuatan spiritual, tidak apa-apa, tetapi Yang Chen juga harus memperhitungkan api pembakar surga yin yang untuk memperkenalkan semua kekuatan spiritual, sehingga 10 jenis kekuatan spiritual seni rahasia 5 elemen yin yang harus memiliki semacam sifat api, kesulitannya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pencipta seni rahasia tubuh emas, Yang Chen, harus menggunakan buku prestasi untuk melindungi dirinya sendiri di awal tahap kultivasi. Jika tidak, jika terjadi kesalahan di suatu tempat, yang ringan akan menjadi iblis, yang berat akan menjadi batu giok dan batu akan hancur, dan semuanya akan terbakar menjadi kokas. Sejumlah besar jasa dicurahkan ke dalam seni rahasia tubuh emas seolah-olah cuma-cuma, guna mempertahankan kondisi seimbang di mana tubuh tidak terbakar oleh api dan kekuatan spiritual dapat dikerahkan sepenuhnya. Setiap siklus kultivasi membuat Yang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni rahasia tubuh emas. Di bawah tekanan spiritual yang kuat di Istana Naga, panen setiap siklus lebih dari sebulan kultivasi di dunia fana. Seni rahasia tubuh emas yang baru, kekuatan spiritual dengan sifat api, telah mengalami pemurnian api pembakar surga yin yang, ditambah dengan koordinasi benih api putih misterius, tampaknya lebih murni daripada kekuatan spiritual. Yang Chen tidak tahu apakah ini ilusinya sendiri, tetapi dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan orang lain, jadi dia tidak dapat menilai untuk sementara waktu. Gao Yue Gong Sunling dan Zhou Xianying, yang telah menemani Yang Chen dalam kultivasinya, menyaksikan kultivasi Yang Chen, dan mereka semua berkeringat dingin. Para wanita lainnya telah kembali ke sekte sesuai dengan instruksi Yang Chen. Sekarang di Istana Chunyang, hanya mereka bertiga yang masih menemani Yang Chen. Adegan kultivasi Yang Chen benar-benar menakutkan. Seluruh tubuhnya bermandikan api yang berkobar, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sosok emas. Mereka semua adalah kultivator, dan bahkan tanpa mendekat, mereka bisa merasakan kengerian api semacam itu. Jika mereka tidak tahu bahwa itu adalah benih api sumber kehidupan milik Yang Chen sendiri, mereka tidak akan berani membiarkan Yang Chen berlatih metode kultivasi semacam ini. Belum lagi ketiga wanita itu berkeringat dingin, bahkan Aolai yang sedang menyempurnakan Istana Naga dan pesawat ulang alik laut bawah langit misterius pun diam-diam terkejut. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu situasi di Istana Naga Api dengan sangat baik. Setiap kali Yang Chen berkultivasi, bahkan dengan setiap tarikan napas, Aolai dapat merasakan kekuatan spiritual di Istana Naga Api mengalir deras ke Yang Chen seperti air pasang. Kekuatan spiritual yang disediakan oleh ribuan mutiara roh api dan kekuatan spiritual yang disediakan oleh Istana Naga Air dan Istana Naga Bumi hanya dapat memenuhi kebutuhan Yang Chen sendiri. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dia adalah seorang master di puncak peri abadi, tetapi dia ditangkap dan dilempar oleh Yang Chen dengan satu tangan, yang sama sekali tidak salah. Itulah perasaan Aolai yang sebenarnya di dalam hatinya. Merupakan hal yang baik untuk memiliki hubungan yang baik dengan seorang kultivator seperti itu, meskipun dia berasal dari klan naga yang mulia. Yang Chen tenggelam dalam kultivasinya dan mengabaikan dunia luar, tetapi sekte utama sudah menjadi kacau karena pengingat Yang Chen. Bagi sekte utama, tempat ujian dikontrol bersama oleh sekte super, dan pengikut sekte kecil lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk menikmatinya. Sekarang, tiba-tiba, seseorang mengingatkan mereka bahwa mungkin ada masalah di tempat uji coba. Tentu saja, sekte utama tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika seorang kultivator biasa mengatakan hal ini, dia pasti akan dianggap sebagai bahan tertawaan.
Jika ringan, dia akan diabaikan, dan jika berat, dia akan diberi pelajaran. Tetapi Yang Chen lah yang diingatkan, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya. Dalam beberapa aspek, kinerja Yang Chen tampaknya tidak pernah salah, jadi semua orang harus memperhatikannya. Chapter 1839. Semenjak Yang Chen naik ke dunia spiritual, entah itu mencari wilayah untuk sekte, mencari urat nadi spiritual, atau bahkan mengeluarkan percing Divine Jade, semua hal ini menunjukkan visi jauh ke depan Yang Chen. Selain itu, Yang Chen telah mengembangkan pemahaman diam-diam dengan sekte utama sejak awal dunia fana. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekte utama akan memperlakukannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan puluhan ribu murid di sekte mereka. Tidak ada kehati-hatian yang berlebihan. Setelah menerima berita itu, para pemimpin senior sekte mengadakan diskusi mendesak. Meskipun peringatan Yang Chen hanya kecurigaannya, sekte tetap sangat mementingkan hal itu. Murid-murid junior di tempat uji coba semuanya menerima pemberitahuan dari sekte dalam waktu sesingkat mungkin dan segera mengevakuasi tempat uji coba. Mereka yang bertahan setidaknya berada di level Earth Immortal tingkat lanjut atau lebih tinggi. Mereka hanya berkumpul di dekat area yang menjadi tanggung jawab sekte untuk memantau perubahan di tempat uji coba. Mustahil bagi sekte utama untuk menanggapi secara pasif, jadi masuk akal untuk mengambil inisiatif untuk melihat apa yang terjadi. Sekte utama mengirim para master formasi ke tempat di mana para saudari Murong membuka segel untuk mempelajari efek penyembunyian formasi penyegelan di bagian tepi. Tentu saja, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengirim para master tertinggi mereka untuk masuk jauh ke inti tempat uji coba untuk melakukan penjelajahan. Inti dari tempat uji coba itu penuh dengan bahaya. Bahkan seorang master mistik immortal tertinggi mungkin tidak bisa datang dan pergi dengan bebas. Namun, fondasi sekte utama bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh para kultivator biasa. Senjata ajaib yang mirip dengan piala Jasper penuangan laut milik Yang Chen untuk melindungi indera ilahi juga muncul. Area yang dimasuki para mahaguru ini dengan senjata sakti tersebut tidak lebih buruk dari area inti yang dimasuki Yang Chen dan Li Cheng secara mendalam. Di masa lalu, semua orang memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak menyelami lebih dalam karena sekte utama telah kehilangan master karena hal ini. Karena tempat ujian dapat menampung semua pengalaman murid di dalamnya, sekte juga memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak menyelidikinya lebih dalam. Mereka bahkan menetapkan area untuk para murid yang tidak dapat dengan mudah dilampaui. Dengan adanya Divine Percing Jade yang diberikan oleh Yang Chen, para ahli Grand Supreme Mystic Immortal tidak lagi memiliki kekhawatiran. Sebenarnya, selama mereka menunggu sedikit lebih lama, Yang Chen tidak perlu mengingatkan mereka tentang masalah di tempat persidangan. Akan ada juga pakar tertinggi yang akan mengambil inisiatif untuk masuk dan menyelidiki. Area inti berarti bahaya besar dengan peluang bertahan hidup yang tipis, tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan peluang besar yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Sejujurnya, sekte utama sangat mementingkan peringatan Istana Chunyang, namun bukanlah prioritas bahwa mereka akan mengabaikan yang lainnya. Semua orang menunggu hasil investigasi tetua agung masing-masing. Mereka semua ingin mengetahui rahasia inti tempat uji coba. Di masa lalu, ketika sekte bekerja sama, mereka juga saling waspada. Semua orang tahu bahwa ada sedikit perselisihan di antara ketiga faksi, takut salah satu dari mereka akan mendapatkan lebih banyak rahasia dan saling menahan. Kali ini, dengan mengingat Istana Chunyang, sekte utama secara tidak biasa bekerja sama dalam menghadapi keluarga Zhao, musuh tangguh yang tersembunyi dalam kegelapan. Puluhan tetua agung tertinggi memiliki kesepahaman diam-diam untuk bertemu di suatu tempat di area inti lapangan percobaan, berniat bekerja sama untuk mencari tahu kebenarannya. Setiap sekte telah mengirim 2 atau 3 tetua agung-agung mistik immortal, yang jumlahnya mencapai puluhan. Jajaran mereka sangat kuat, sudah beberapa bulan sejak mereka masuk dan tidak ada berita sama sekali. Ini tidak mengejutkan. Selama bertahun-tahun, sekte itu tidak dapat sepenuhnya menjelajahi area inti tempat uji coba. Hanya dalam beberapa bulan, tidak peduli seberapa tekunnya para tetua agung-agung, mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dalam puluhan ribu tahun terakhir. Tepat saat para pemimpin senior sekte tengah menunggu kabar baik dari para tetua agung tertinggi, perubahan tiba-tiba terjadi. Hampir setiap sekte menerima berita bahwa Divine Percing Jade yang ditinggalkan oleh para tetua agung tertinggi tiba-tiba telah aktif dan memadatkan tubuh tetua agung tertinggi yang baru. Faktanya, semua Divine Percing Jade milik Grand Supreme Elders yang berpartisipasi telah diaktifkan. Ini juga berarti bahwa para tetua agung tertinggi yang telah memasuki area inti lapangan ujian telah dimusnahkan sepenuhnya. Tentu saja, itu juga membuktikan bahwa Divine Percing Jade yang diberikan Yang Chen benar-benar suatu hal yang baik. Divine Percing Jade terlahir kembali, dan ingatannya hanya dapat disimpan pada saat ia meninggalkan roh aslinya. Apa yang terjadi setelah itu sama sekali tidak diketahui. Sekte itu tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang telah dihadapi oleh para tetua agung-agung di area inti tempat uji coba. Mereka hanya tahu bahwa mereka pasti telah menghadapi musuh yang kuat dan telah dimusnahkan sepenuhnya. Tak satu pun dari puluhan tetua Grand Supreme Mystic Immortal berhasil melarikan diri. Bisa dibayangkan musuh kuat macam apa yang bersembunyi di sana. Makna tersembunyi ini cukup untuk menggerakkan para pemimpin senior dari sekte utama. Kecapi-kecapi itu diperoleh dari tangan keluarga Zhao, dan kecapi-kecapi itu memiliki petunjuk rahasia yang tersembunyi. Semuanya memiliki formasi penyegelan yang sifatnya hampir sama. Hal ini dapat diverifikasi oleh para ahli Grand Supreme Mystic Immortal di sekitar istri dan selir Yang Chen. Ada penjelasan mengenai kemunculan tiba-tiba begitu banyak Grand Supreme Master di Istana Chunyang. Sementara sekte merasa lega, mereka juga mulai mempelajari dengan saksama pembentukan keluarga Zhao. Selama hari-hari ini, mereka kurang lebih telah memperoleh beberapa hasil.
Tujuan khusus keluarga Zhao masih belum diketahui, tapi itu jelas bukan hal yang baik. Hal terpenting adalah sekte akhirnya bisa memastikan kalau tempat persidangan itu jelas berhubungan dengan keluarga Zhao. Studi tentang formasi penyegelan di pinggiran lapangan uji telah memberikan kesimpulan yang jelas. Kali ini seluruh sekte menjadi gugup. Ini bukan lelucon. Tidak ada sekte yang akan membuat lelucon seperti itu dengan nyawa beberapa dewa mistik agung. Dengan kata lain, bahaya tak dikenal yang telah diperingatkan Istana Chunyang kepada mereka mungkin akan menjadi kenyataan. Yang membuat bulu kuduk sekte utama berdiri tegak adalah mereka telah berlatih dalam pembentukan keluarga Zhao selama bertahun-tahun dan telah menjadi murid dari beberapa generasi. Ini sama saja dengan menaruh semua jenis rahasia dan metode kultivasi sekte mereka sendiri di bawah hidung keluarga Zhao untuk dipelajari. Saat mereka memikirkan betapa bangganya mereka dalam menguasai tempat uji coba dan betapa banyak manfaat yang telah mereka peroleh bagi sekte, penghinaan yang mereka rasakan menjadi semakin intens. Selain ketakutan, ada juga sedikit kemarahan dan kehinaan di wajahnya. Keluarga Zhao sama sekali tidak menganggap serius para kultivator dunia dan mempermainkan mereka. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Hampir di saat yang bersamaan, semua murid sekte utama yang memantau lapangan ujian telah menjadi peri abadi, dan semua dewa bumi telah ditarik. Ruang lingkup pengawasan juga dibatasi pada pinggiran lapangan uji coba. Setiap sekte bertanggung jawab atas area yang awalnya ditempati oleh sekte mereka. Di luar tempat persidangan, sekte utama juga sudah mulai membuat berbagai pengaturan. Para ahli dan formasi. Pokoknya, lebih baik bersiap. Begitu ada perubahan di lapangan uji coba, mereka bisa langsung membentuk formasi untuk melindungi diri dan sekaligus memberi musuh di dalam lapangan pukulan paling keras. Para Grand Supreme Master yang bertanggung jawab di daerah pinggiran diperintahkan untuk membunuh siapapun yang bukan pengikut sekte. Chapter 1840. Tepat ketika semua sekte utama membuat pengaturan darurat seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh, sekelompok kultivator di sekolah danding tengah mempelajari masalah lain. Karena standar alkimia yang luar biasa, sekolah danding cukup berpengaruh di kalangan para pembudidaya. Meskipun masing-masing sekte utama memiliki alkemis terbaiknya sendiri, mereka tidak punya pilihan selain bergantung pada sekolah danding dalam hal alkimia. Mirip dengan pil penampilan dan pil panjang umur di tangan Yang Chen, banyak dari ramuan ini yang khusus diperuntukkan bagi sekolah danding. Orang luar tidak mengetahui rumus dan metode alkimia, jadi mereka hanya bisa membelinya dari Danding School. Hasilnya, sekolah danding memiliki status yang relatif tinggi baik di dunia fana maupun dunia spiritual. Status yang agak transenden ini juga menyebabkan banyak pengikut sekolah danding memiliki sikap arogan. Kelompok orang yang pernah bertemu Yang Chen seperti itu. Sekarang, kelompok orang lain juga seperti itu. Penyebab terjadinya masalah ini adalah karena Yang Chen telah bertemu dengan beberapa murid sekolah danding ketika dia mencari Lin Xingyuan. Salah satu murid sekolah danding, yang relatif tegak atau tidak dapat berintegrasi ke dalam lingkaran kecil, dikirim kembali ke sekte untuk melaporkan bahwa telah terjadi perubahan tidak biasa dalam kultivasi Yang Chen. Seorang kultivator manusia abadi yang remeh mungkin telah terluka di tempat latihan dan kultivasinya telah terpengaruh. Sebenarnya, tidak perlu terlalu memperhatikan masalah sepele seperti itu. Namun, ketika orang ini adalah Yang Chen, masalahnya berbeda. Orang yang menerima berita itu adalah seorang tetua biasa dari sekolah danding. Tetua biasa itu tampaknya merasa bahwa berita itu penting dan segera melaporkannya kepada para petinggi inti. Sebagian besar petinggi inti tidak terlalu mempermasalahkannya. Paling-paling, mereka merasa bahwa identitas Yang Chen sedikit istimewa. Namun, karena Yang Chen bukan murid sekolah danding dan perubahan dalam kultivasi Yang Chen bukan karena sekolah danding, mereka tidak perlu terlalu memperhatikannya. Namun, salah satu petinggi inti tampaknya telah melihat beberapa informasi rahasia. Tanpa mengedipkan mata, ia mengirim seseorang untuk menyelamatkan para murid sekolah danding yang telah bertemu Yang Chen. Hasilnya sudah dapat diduga. Mereka yang sudah meninggal tidak mungkin bisa hidup kembali. Seorang murid manusia abadi yang rendah tidak memiliki kualifikasi dan kekayaan untuk membeli giok Dewa Hunian. Sekte tidak akan menyiapkan giok Dewa Hunian untuk mereka. Oleh karena itu, hasil akhirnya tidak ada apa-apanya. Setelah mengetahui berita ini, tetua inti bermarga Zhang mulai merencanakan dalam hatinya. Merupakan hal yang umum bagi para pengikut sekte untuk kehilangan beberapa orang kecil selama pembelajaran berdasarkan pengalaman mereka. Sekolah danding selalu kaya, dan ini bukan pertama atau kedua kalinya mereka terbunuh dan dirampok. Paling buruk, mereka bisa saja membalas dendam nanti. Saat ini, sudah jelas bahwa para murid di pihak mereka serakah, yang menyebabkan malapetaka ini. Namun, siapa yang peduli tentang ini? Pikiran tetua Zhang tengah memikirkan apakah dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari tangan Yang Chen melalui masalah ini. Beberapa formula pil di tangan Yang Chen selalu didambakan oleh Danding Gate. Misalnya, pil pemanjang kehidupan. Namun, Yang Chen tampaknya tidak menjaganya dengan ketat. Dia hanya memberitahu semua orang bahwa pil pemanjang kehidupan membutuhkan manik iblis yang dimurnikan sebagai bahan bakunya. Dia dengan senang hati menjual formula pil dengan harga tinggi. Namun, pembeli harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak mungkin menghabiskan banyak uang untuk formula pil semacam ini yang bahan bakunya hampir habis. Adapun pil-pil lainnya, baik itu pil hati yang bertanya, pil Yunji, atau bahkan yang disebut pil penampilan eksklusif Yang Chen, tes-tes ini lebih banyak tentang keterampilan sang alkemis. Formula pil tidak begitu rahasia, jadi Danding Gate tidak mempertimbangkannya. Dengan cara ini, tampaknya formula pil milik Yang Chen tidak begitu diinginkan oleh Danding Gate. Mata tetua Zhang beralih ke barang-barang lain yang dimiliki Yang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang ingin mendapatkan Dwelling God Jade. Sayangnya, Danding Gate bukanlah sekte yang sangat besar, jadi tidak bisa mendapatkan hadiah Yang Chen.
Mereka hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk membelinya di pelelangan. Masalahnya adalah meskipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Setelah bertahun-tahun, Danding Gate hanya memiliki beberapa potong, yang dapat dihitung dengan dua tangan. Jika mereka bisa mendapatkan Dwelling God Jade dari Yang Chen, itu akan sangat berharga. Jika mereka juga bisa mendapatkan rahasia peningkatan pesat tingkat alkimia Yang Chen, itu akan menjadi lebih sempurna. Mata tetua Zhang teralih dari pil di tangannya. Itu adalah pil Yunji 5 putaran yang disempurnakan oleh Yang Chen. 5 pola naga yang jelas terlihat di pil itu. Ya, dengan kultivasi Yang Chen saat ini, dia tidak bisa lagi menggunakan tungku alkimianya. Tungku alkimia yang dapat memurnikan pil berpola naga bukanlah tungku biasa, atau tujuan utamanya seharusnya adalah ini. Baik itu untuk resep obat mujarab maupun giok Dewa Hunian, bukan hanya untuk Yang Chen, tetapi juga secara langsung terhadap Istana Cunyang. Istana Cunyang saat ini berbeda dari 100 tahun yang lalu, ketika jumlah muridnya tidak lebih dari 100 orang. Sekarang, Istana Cunyang telah menjadi sekte besar dengan puluhan ribu murid, jadi tidak boleh diremehkan. Ketika dia menentukan tujuan utamanya, Tetua Zhang bergegas menuju ke istana yang murni. Dia percaya bahwa karena Yang Chen tidak muncul ketika dia mengingatkan sekte-sekte utama sebelumnya, dia pasti tidak ingin orang lain tahu bahwa ada yang salah dengan kultivasinya. Mengapa seperti ini? Jika itu hanya kecelakaan di tanah percobaan yang memengaruhi basis kultivasinya, ini bukan masalah besar. Selama dia bisa menyembuhkan lukanya dan memulihkan basis kultivasinya, dengan reputasi Yang Chen, itu tidak akan berdampak apapun. Tetapi mengapa dia menyembunyikannya? Hanya dapat dikatakan bahwa di tempat persidangan, Yang Chen pasti menemukan lebih banyak hal, atau menghadapi lebih banyak situasi luar biasa. Dilihat dari fakta bahwa kultivasinya hampir sepenuhnya dihapuskan, mungkin dia telah mati sekali dan dibangkitkan oleh Dwelling God Jade di tangannya. Ketika memikirkan kemungkinan ini, keyakinan Penatua Zhang semakin besar. Dia bahkan curiga bahwa Yang Chen menggunakan Dwelling God Jade setelah menemukan sesuatu, lalu membiarkan Master Suan Immortal di sekitarnya mengeluarkan Dwelling God Jade, jadi dia ingat apa yang terjadi di tempat persidangan. Harus seperti ini. Sebelum Tetua Zhang memasuki Istana Cunyang, dia menyadari masalah ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Kali ini, mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak hal dari Yang Chen. Para tetua tingkat tinggi dari Sekte Kualipil datang berkunjung. Tentu saja, Istana yang murni merupakan tempat penyambutan yang megah. Kepala istana secara pribadi datang ke depan, ditemani oleh dua tetua agung, Si Qianqiu dan Gu Zisang. Namun, permintaan Tetua Zhang membuat kepala istana sangat malu. Nada suaranya sangat keras untuk melihat Yang Chen, meskipun Yang Chen telah mengumumkan bahwa dia sedang mundur. Penatua Zhang sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kultivasi Yang Chen, dan dia harus menemuinya. Master istana tahu tentang kultivasi Yang Chen, namun dia juga yakin bahwa Yang Chen dapat kembali berkultivasi hanya dalam beberapa ratus tahun, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia, ternyata diketahui oleh para tetua tingkat tinggi Sekte Danding, sehingga membuat kepala istana mendapat firasat buruk. Setelah menimbang-nimbang, dengan persetujuan Yang Chen, Tetua Zhang akhirnya datang menemui Yang Chen. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.